Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup P ingin menjelaskan tentang nikel dan masa depan EV atau electric vehicle. Mengapa Indonesia harus berbenah pasca kegagalan investasi Tesla? Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dengan persentase 21% dari total global yang merupakan bahan kritis untuk produksi baterai lithium-ion kendaraan listrik. Pada tahun 2021, upaya pemerintah menarik investasi Tesla sebagai strategi memasuki rantai pasok EV mengalami kegagalan. Kegagalan ini mengungkap tantangan struktural dalam menarik penanaman modal asing atau PMA, seperti birokrasi yang rumit, ketidaksiapan infrastruktur, dan lemahnya hilirisasi nikel. Di sisi lain, tren global menunjukkan pasar EV akan tumbuh menjadi 800 miliar US dollar pada tahun 2030. Dan Indonesia berpotensi menjadi pusat industri EV jika mampu memanfaatkan keunggulan komparatifnya. Namun, kegagalan Tesla menjadi pengingat bahwa kekayaan sumber daya alam saja tidak cukup untuk reformasi kebijakan dan pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan kami kaji adalah, yang pertama, mengapa Indonesia gagal menarik investasi Tesla meski memiliki cadangan nikel terbesar di dunia? Yang kedua, strategi apa yang diperlukan untuk memperbaiki tata kelola investasi dan memperkuat hilirisasi nikel? Yang ketiga, apa kepentingan, peluang, dan tantangan FDI atau Foreign Direct Investment bagi Lampung, terutama dalam konteks industri EV global? Dan yang terakhir, apa teori yang tepat untuk menjelaskan dan menjadi solusi dari permasalahan ini? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori-teori yang kami pakai, yaitu ada 3. Yang pertama, ada teori keunggulan dari David Ricardo, teori keunggulan komparatif tepatnya. Teori ini mengatakan bahwa setiap negara memiliki kelebihan tertentu dalam memproduksi barang atau jasa dibandingkan dengan negara lain. Misalnya saja Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia. Jadi seharusnya Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri baterai EV di global ini. Kedua, ada teori institutional voids dari Kanada dan Palepu tahun 1997. Teori ini menjelaskan bahwa di negara berkembang seringkali ada celah institusi yang membuat investor asing ragu untuk berinvestasi. Celah ini bisa berupa aturan yang tidak jelas, birokrasi yang rumit, atau kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Selanjutnya ada teori lokasi dari Alfred Weber. Teori ini membahas tentang bagaimana lokasi industri dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti kedekatan dengan bahan baku pasar, terus biaya transportasi, dan lain sebagainya. Misalnya di Lampung memiliki pelabuhan Bakauheni yang sangat strategis sebagai jalur distribusi nikel dari wilayah lain di Indonesia. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kegagalan Tesla dan teori keunggulan komparatif yang berhubungan dengan kasus ini. Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang signifikan dalam hal cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu 21% dari total nikel global. Menurut teori ini, negara yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi komoditas seharusnya dapat memanfaatkan posisinya untuk mendominasi pasar global. Namun, dalam kasus Tesla ini, kegagalan ini menunjukkan bahwa keunggulan komparatif tidak cukup tanpa adanya hilirisasi dan kemampuan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Data dalam BRIN di tahun 2022 menunjukkan bahwa 70% nikel di Indonesia masih diekspor dalam bentuk biji mentah atau NPI, nickel pig iron. Sementara Tesla membutuhkan bahan baku nikel sulfat berkualitas tinggi untuk baterai lithium ion. Hal ini mencerminkan mismatch antara potensi SDA dan kapasitas industri pengolahan. Tanpa hilirisasi yang memadai, Indonesia hanya menjadi pengekspor bahan mentah, bukan pemain utama dalam rantai pasok EV global. Kegagalan Tesla juga menunjukkan bahwa keunggulan komparatif harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong transformasi struktural ekonomi. Misalnya, melalui pembangunan smelter dan pabrik baterai yang terintegrasi, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pusat industri
EV di global. Institutional voids dan hambatan birokrasi. Teori institutional voids menjelaskan bagaimana ketidakpastian regulasi, inefisiensi birokrasi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga dapat menghambat investasi asing. Dalam konteks Indonesia, kegagalan Tesla dapat dipahami melalui lensa teori ini. Studi World Bank pada tahun 2022 menunjukkan bahwa proses perizinan investasi di Indonesia memerlukan waktu rata-rata 150 hari, jauh lebih lama dibandingkan negara tetangga. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara Kementerian ESDM, BKPM, dan pemerintah daerah menciptakan voids atau celah institusional yang membuat investor enggan berinvestasi. Ketidakjelasan regulasi terkait insentif fiskal, pajak, dan izin lingkungan juga menjadi faktor penghambat investasi. Teori hilirisasi nikel dan teori lokasi. Menurut teori lokasi Albert Weber, industri cenderung berlokasi dekat dengan sumber bahan baku dan pasar. Indonesia memiliki keuntungan strategis karena merupakan produsen utama nikel yang merupakan bahan baku penting untuk baterai EV. Selain itu, letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu antara dua samudra, yaitu Pasifik dan India, memberikan akses logistik yang baik ke pasar global. Namun, minimnya infrastruktur pendukung seperti jaringan transportasi dan energi bersih menjadi tantangan berat. Kepentingan FDI bagi Lampung. Investasi asing seperti Tesla di Lampung strategis untuk membangun pertumbuhan ekonomi. FDI juga dapat menjadi katalisator struktural ekonomi yang berbasis sumber daya alam mentah menuju industri yang bernilai tinggi. FDI berdampak langsung pada penyerapan tenaga lokal kerja dan peningkatan pendapatan melalui pajak, serta transfer teknologi dan pengetahuan. Pemerintah harus memastikan FDI menjadi dampak positif melalui kebijakan yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi. Peluang hilirisasi nikel dan teori lokasi. Yang pertama, keuntungan strategis. Indonesia produsen utama nikel, bahan baku penting untuk baterai EV. Yang kedua, akses logistik. Letak geografis antar dua benua dan dua samudra memberikan akses logistik untuk pasar global. Yang ketiga, infrastruktur pendukung. Minimnya infrastruktur pendukung seperti jaringan transportasi dan energi bersih menjadi tantangan besar. Tantangan atau hambatan FDI bagi Lampung. Yang pertama yaitu minimnya infrastruktur pendukung seperti jaringan transportasi dan juga energi bersih. Yang kedua yaitu ketidakpastian regulasi, efisiensi birokrasi, dan juga kurangnya koordinasi antar lembaga yang menciptakan celah institusional yang membuat investor enggan berinvestasi. Lalu juga adanya timpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga daerah yang memperparah situasi. Yang ketiga yaitu tentang SDM terbatas, di mana sebagaimana data Kemenko Perekonomian tahun 2023 menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja terampil di sektor industri EV masih sangat terbatas. Yang terakhir yaitu tentang persaingan regional dan dari provinsi lain seperti Jawa Barat dan Banten yang memiliki infrastruktur lebih maju, sukses, dan juga lebih baik ke pasar global, yang membuat semakin beratnya tantangan bagi Lampung. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Berdasarkan reformasi birokrasi berbasis teori institutional void, rekomendasinya yang pertama yaitu adalah implementasi OSS atau Online Single Submission secara konsisten untuk memangkas birokrasi. Yang kedua yaitu harmonisasi regulasi antar lembaga melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang berfokus pada kejelasan instansi fiskal. Selanjutnya terkait penguatan hilirisasi nikel berbasis teori keunggulan komparatif, rekomendasinya yaitu yang pertama adalah membangun smelter dan pabrik baterai di kawasan industri terintegrasi. Yang kedua adalah kemitraan dengan perusahaan teknologi tinggi untuk transfer pengetahuan. Yang terakhir yaitu terkait dengan infrastruktur berbasis teori lokasi. Rekomendasinya yaitu yang pertama adalah percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dan pelabuhan internasional di Lampung. Yang kedua yaitu adalah
pengembangan PLTP Wairatai untuk mendukung industri EV. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Indonesia memiliki potensi besar sebagai pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik global berkat cadangan nikel terbesar di dunia. Namun kegagalan Tesla ini menunjukkan bahwa keunggulan komparatif saja tidak cukup tanpa hilirisasi dan tata kelola yang baik. Berdasarkan teori seperti keunggulan komparatif, institutional void, dan lokasi, tantangan utama Indonesia meliputi minimnya hilirisasi, birokrasi rumit, dan juga infrastruktur pendukung yang belum memadai, serta ketidaksiapan SDM lokal. Untuk mengatasi ini diperlukan reformasi birokrasi melalui OSS, pembangunan smelter dan pabrik baterai terintegrasi, serta pengembangan infrastruktur logistik dan energi bersih. Dengan langkah strategis ini, Indonesia dapat memperkuat daya saing di industri EV global.